Di tengah sengitnya perseteruan dua institusi ini muncul satu nama warga sipil yang menjadi kunci penting, yaitu Ferianto Hongkiriwan, yang lebih dikenal di kalangan elit dengan nama Ferry Boboho. Dia adalah pendiri dan promotor ajang balap mobil Japan Super Touring Championship atau GSTC yang rutin diselenggarakan di sirkuit Sentul. Lewat hobi balap ini, Ferry berhasil membuka pintu pergaulan dan mendapatkan akses masuk ke lingkaran elit pejabat Kejaksaan Agung. Dia diduga menjalankan peran ganda yang sangat sensitif, yaitu sebagai makelar kasus alias Markus yang mengatur perkara sekaligus sebagai penagih hutang atau debt collector untuk kasus-kasus yang sedang berjalan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Lembaga IPW, Indonesian Police Watch, bahkan mengendus bahwa tugas utama Ferry adalah mengamankan kepentingan pengusaha-pengusaha swasta yang perkaranya sedang diperiksa oleh kejaksaan. Salah satunya termasuk kasus kakap yang dikenal dengan sebutan perkara Tan Kian. Suhu panas ini akhirnya meledak menjadi benturan fisik di lapangan pada tanggal 25 Juli 2025 tahun kemarin. Sore itu di Bogor Cafe yang terletak di dalam Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, seorang anggota Densus 88 Polri yang bernama Bribtu Faisal Faizur Rahman sedang menjalankan tugas rahasia untuk membuntuti gerak-gerik Ferry Boboho. Penyamarannya rupanya terbongkar oleh Ferry. Menyadari dirinya sedang diintai polisi, Ferry tidak panik. Dia langsung memanfaatkan jaringan dan menghubungi relasi seorang perwira tinggi militer yang ia kenal. Dan dalam waktu yang sangat singkat, sejumlah personel dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI tiba di lokasi atas perintah Ferry. Para prajurit militer tersebut langsung bergerak agresif. Mereka menyergap Bribtu Faisal, merampas serta merusak telepon genggamnya agar bukti-bukti di dalamnya hilang, lalu membawanya pergi secara paksa untuk diinterogasi. Insiden penyekapan dan kekerasan terhadap anggota itu tentu saja menyulut kemarahan besar di internal kepolisian. Polri langsung bergerak cepat membalas perlakuan tersebut. Hanya berselang 3 hari, yaitu pada tanggal 28 Juli 2025, polisi resmi menangkap Ferry Boboho. Penangkapan Ferry ini sebenarnya dirancang oleh penyidik kepolisian sebagai pintu masuk strategis untuk melakukan penggeledahan besar-besaran di rumah pribadi sang Jampitsus, yaitu Pak Febri, guna mencari bukti keterkaitan yang lebih dalam. Namun rencana serangan polisi ini gagal total di lapangan. Tahun lalu tuh ya. Begitu tim kepolisian bergerak menuju kediaman Febri, rumah sang jaksa agung muda ternyata sudah dijaga ketat dan dibentengi oleh pasukan bersenjata lengkap dari TNI. Benteng hidup militer ini memaksa polisi mundur, meninggalkan misteri perseteruan dua lembaga yang sampai saat ini menyisakan ketegangan dari bawah. Di permukaan sih tidak kelihatan. Setahun kemudian, yaitu sekarang, ketika Jampitsus aktif akan membuka masalah MBG di kepolisian dan masalah dugaan korupsi MBG di berbagai tempat. Di bulan Juli 2026 ini, sebuah tempat rahasia yang selama ini menyimpan harta terlarang terbuka tabirnya. Pertempuran sengit di bawah permukaan antara dua lembaga penegak hukum mencapai puncaknya, naik ke permukaan. Ketika pasukan gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bergerak serentak. Tidak tanggung-tanggung mereka menyerbu 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi dalam sebuah operasi senyap berskala raksasa. Target utama dari serbuan ini adalah memburu dan menyita aset-aset tersembunyi yang diduga berasal dari praktek pencucian uang serta kong kali kong mafia perkara atau Markus di lingkungan kejaksaan. Dari belasan tempat yang digeledah, ada 2 lokasi yang menjadi pusat perhatian tim penyidik, yaitu sebuah kafe bergaya Perancis di bilangan Cipete dan satu rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit Sentul Bogor. Lokasi pertama yang disasar adalah Cafe The Clan Signatures di Cipete. Tempat nongkrong yang diduga dikelola oleh Ferry Boboho ini ternyata bukan sekedar bisnis kuliner biasa. Saat polisi merangsek masuk, mereka langsung menyegel dan membekukan seluruh aktivitas di lantai 2 bangunan tersebut. Di ruang inilah polisi menemukan tumpukan uang tunai yang nilainya mencapai hampir 60 miliar rupiah. Juga di lokasi kedua, di sebuah rumah mewah kawasan Sentul, terdapat pintu besi tebal, ada berangkas, dan tumpukan emas murni seberat 74 kilo. Juga ada tumpukan mata uang asing. Penemuan ini adalah bukti material yang tidak terbantahkan mengenai adanya aliran dana ilegal berukuran raksasa. Pertanyaan terakhir, apakah ini semua memang terbukti hartanya Febri? Apakah hanya asumsi penggiringan opini? Apakah ini kemenangan kubu Solo yang akhirnya berhasil mematahkan lawan yang terberat? Kayaknya ke depan mendingan Pak Ahok atau Pak Rocky Gerung aja deh jadi Jampitsus menggantikan Pak Febri.
Kebetulan kan sekarang masih PLT ya penggantian beliau. Saya rasa pasti damai itu ke depannya coklat tua dan coklat muda kalau Pak Ahok atau Pak Rocky Gerung di posisi Jampitsus. Bagaimana komentar kalian? Ditunggu. Peace. Got the sauce, got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah.